masih ada 2 pembicara keren lainnya. Kita lanjut ke Bang Roy. Kalau tadi visual, sekarang kita audio ya Bang Roy ya. Siap. Gue jadi ragu nih, kayaknya mengalahkan oh bukan mengalahkan. Izin berdiri ya. Siap. Selamat pagi teman-teman. Kurang. Selamat pagi teman-teman. Nah gitu, kalau pagi itu kan harus semangat katanya kan. Jadi karena gue di bagian audio, makanya gue dengerin dulu suara audio kalian dulu. Jadi kalau hari ini mungkin ada beberapa deck yang gue share saat ini, mungkin kesannya informasinya banyak, tapi gue nggak akan bacain deck by deck atau slide by slide yang mau gue share kepada teman-teman di sini, karena kalau mendengar kata podcast Mas mungkin ada beberapa yang mengenalnya, mungkin banyak yang tidak mengenalnya juga kalau bicara mengenai podcast Mas. Tapi kalau kita lihat sebenarnya diawali apa sih sebenarnya, nama usaha kita namanya atau nama badan usaha kita adalah Podcast Mas Asia. Bahkan networknya kita sudah hilangkan sekarang. Karena kita pertama punya pemikiran yang lebih lanjut lagi, nanti saya sharing. Jadi mungkin slide berikutnya. Kalau bicara mengenai Podcast Mas sendiri sebenarnya diawali oleh 4 orang. Diawali oleh 4 orang yang namanya Omes, Darto, Nggok, sama Surya. Mungkin ada yang pernah lihat Surya di TV, Omes pernah, Darto. Kalau ada yang bertanya sering, Nggok siapa ya? Soalnya dia sering dizolimi juga kalau caranya itu. Nggok siapa gitu loh. Nah, tapi secara lebih luas lagi foundernya, kalau bicara mengenai foundernya ada lagi tambahan dan orang-orang yang cukup kuat di bidangnya. Ada yang kalau bicara Benny itu adalah salah satu orang yang lama di major label dan termasuk yang menelurkan IP Smash. Dan jadi dia aktivitas Smash, dialah yang menelurkan tersebut dan pemilik IP-nya. Kemudian ada Sogi itu penyiar radio, sampai sekarang masih penyiar radio di Kiss FM. Diawali sebenarnya kalau bicara Podcast Mas Asia sebelum menjadi sebuah company adalah diawali oleh 4 orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Latar belakang berbeda-beda karena ada yang kuat di radio, ada yang merupakan pembawa acara, ada yang merupakan artis atau selebriti yang lagi bertumbuh. Tapi sebenarnya mereka semua bukan komedian. Jadi mereka tidak menamakan diri mereka adalah komedian. Jadi kalau berpikir bahwa mereka adalah komedian, enggak. Pada dasarnya mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang bercerita mengenai dirinya yang ketepatan lucu. Dan apa yang diceritakan lucu itu adalah suatu kontekstual yang ternyata yang sangat didengar orang dan sangat relevan dengan pendengaran orang. Obrolannya obrolan tongkrongan. Siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan obrolan tongkrongan? Dan kalau kita dengarkan pembahasan mereka kadang-kadang agak sedikit nyerempet-nyerempet. Karena itu alasannya mereka bikin podcast. Karena mereka ini semua berasal dari dunia yang dibatasi dalam berbicaranya. Tapi di dunia audio, podcast sendiri belum ada pembatasan karena belum ada regulasi kaitan dengan yang diterapkan di frekuensi. Seperti di frekuensi TV atau di frekuensi namanya radio. Jadi mereka bisa berbicara lebih bebas, tidak dibatasi dan lebih real pembicaraannya. Tapi tentunya pada saat mereka membuat ini bukan cuma hanya 4 orang kreator, 4 orang selebriti yang memiliki, yuk kita bikin. Walaupun ada sebenarnya pemikiran bisnisnya waktu itu. Ceritanya adalah pada waktu itu mereka bilang bahwa yang lain sudah punya YouTube, kita jangan bikin YouTube lagi. Kita buat sesuatu yang berbeda, di mana yang namanya adalah menggunakan audio atau podcast. Pada waktu itu belum ada yang namanya para selebriti ataupun para pembawa acara yang memiliki podcast secara yang ini. Makanya pada waktu itu akhirnya terbentuklah 4 orang ini dan melihat ada opportunity. Next slide-nya. Kalau bicara mengenai opportunity-nya sendiri, mereka melihat bahwa sangat besar. Mungkin boleh next slide-nya, Mas. Ini slide-nya agak lama. Nah, ini banyak data di sini. Bahwa sebenarnya kalau bicara kita sebagai, tadi kan konvensional, unconventional, diawali cuman hanya karena mau berkreasi, tapi tadi saya sangat senang disampaikan oleh Mas Bill bahwa kita harus berpikir ekonomisnya. Karena pada saat sebuah kreasi itu bisa dihargai dan memiliki nilai, tentunya ada orang lain yang harus menilainya. Nah, orang lain menilainya dengan berbagai macam. Kalau pada waktu itu melihat secara bisnisnya, ternyata besar sekali. Di analisa bahwa dunia podcast itu memiliki nilai bisnis secara globally sekitar 90 billion US dollar nilai bisnisnya. Dari cuman bicara audio, podcast sendiri.
Dan kalau bicara mengenai di Southeast Asia sendiri, kami melihat bahwa ternyata pendengar audio itu estimatednya adalah 300 juta. Di Indonesia sendiri lebih menariknya dibutuhkan Amerika untuk bertumbuh 10 tahun, di Indonesia dibutuhkan 2 tahun saja untuk mengalami pertumbuhan seperti yang kita lihat saat ini di dunia podcast. Kenapa seperti itu? Indonesia itu tahun ini bahkan memecahkan rekor. Ada satu aplikasi yang namanya Anchor. Anchor itu ada aplikasi yang dipergunakan untuk merekam podcast. Indonesia dari nomor 3 tahun lalu sekarang menjadi nomor 2. Nomor satunya adalah penggunanya Jerman kalau nggak salah. Nah, ternyata orang Indonesia itu memang cerewet. Dan terbukti dari zaman dulu saya di Twitter, orang Indonesia adalah paling cerewet di dunia gitu loh. Mungkin apa aja dikomentari, semuanya dikomentari, tapi intinya memang cerewet aja gitu. Tapi pas ketemu, nggak ngecerewet gitu. Pas ketemu kita itu cenderung diam-diam, karena kita menganut sopan santun. Pas masuk ke dalam dunia sosial media atau apapun, keluarlah semuanya. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang Indonesia itu memang senang mengungkapkan. Dan orang Indonesia juga senang mendengar. Karena kelihatan bahwa ada pertumbuhan Anchor yang cukup besar. Pertumbuhan yang lain kita lihat adalah bahwa masuknya platform-platform yang fokus kepada dunia podcast. Apa itu Spotify, apa itu Google Podcast, apa itu Apple Podcast. Dan kalau historinya sendiri podcast itu sebenarnya dimulai dari Apple Podcast. Kalau mau dengar bicara mengenai podcast yang pertama kali dengar adalah di Apple sebenarnya. Tapi di Amerika sendiri Apple masih merajai. Sekarang baru saja Spotify melewati dari segi pendengar podcast di platformnya. Tapi tetap dikuasai sebenarnya Apple yang pemulanya lah, pionirnya. Nah, akhirnya terbentuklah perusahaan yang berpikir bahwa lo kalau orang bisnisnya gede, kenapa kita nggak buat usaha? Tapi pertanyaannya adalah timbul, masa cuma hanya ngomong doang? Emang kalau kalian ngomong, rekam udah selesai? Nah, kita melihat sebenarnya bahwa lebih dari itu, tapi fundamentalnya harus dibangun. Next slide-nya. Dibangun fundamentalnya tadi kalau disebut sebagai storytelling, itu sebenarnya dunia podcast itu adalah dunia bagaimana kita bisa bercerita kepada audiens kita sesuai yang disenangi oleh mereka. Di dunia Indonesia katanya, atau Southeast Asia, orang itu sukanya mendengarkan yang kaitan dengan humor, horor, dan edukasi yang tidak formal. Orang Indonesia itu kalau udah kaitan dengan edukasi formal langsung tidur. Setuju nggak? Waduh, ini dari perguruan tinggi, setuju semua loh. Tapi benar, bahwa kalau yang namanya sudah edukasi formal, kita cenderung mau tidur. Yang pernah kalau mendengarkan dosennya ngantuk, apalagi pada saat video call, pura-pura dimatiin videonya karena katanya sinyalnya jelek, padahal memang biar jangan terlihat lagi tidur atau enggak, siapa? Ngaku. Nah, tapi intinya adalah bahwa kita menyenangi genre itu yang kita sebut genre ya dalam dunia audio podcast. Jadi kalau bicara mengenai itu kita cukup berbangga bahwa dari awalnya tahun 2020 itu awalnya perusahaan ini berdiri, nama Podcast Mas Asia. Sampai sekarang dari cuman hanya 2 show, sekarang Podcast Mas Asia itu memiliki 21 show. Pada tahun 2019 akhir, Podcast Mas sebagai podcast itu adalah nomor 1 global chart untuk Spotify Lite. Dan sekarang pendengar kita secara unique listener-nya itu adalah 4 million, sebenarnya baru Mei kemarin saya lihat di datanya 4,3 million akumulatif unique listener. Dan dengan mendengarkan podcast tersebut, kita dengar dulu apa? Diinformasikan kepada seluruh pengunjung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa pada hari ini diadakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Ilmi, lantai 6. Terima kasih. Nah, saya itu pesan sponsornya. Nggak di queuein bahwa katanya di menit ke-5 harus berhenti gitu loh ya. Nah itu salah satu contohnya adalah bahwa bagaimana orang yang mendengarkan podcast itu cukup gede. Di kita aja yang dengerin kita itu 180 million play. Ada 180 juta orang mendengarkan bolak-balik podcast. Secara total 21 show kita. Kalau kita estimasi sebenarnya satu orang itu kurang lebih hampir bisa mendengarkan 40 kali berulang-ulang.
Mungkin nggak sampai 40 kali, jadi average dari angka tersebut. Dengan pendengar yang jumlahnya hampir akumulatifly 4,3 million unique listener hanya dari kita punya show yang 21 tadi. Kita boleh bangga dibandingkan dengan platform lokal saja, angka yang kita sebut unique listener itu kita di atas mereka twice, 2 kali lipat. Cuman hanya dengan 21, sementara mereka memiliki ribuan show. Berarti apa? Kita memilih cerita yang benar, memilih genre yang benar, memilih dan mengentertain audiens kita. Jadi kalau tadi di awal disebut podcast Mas Asia itu maunya jadi apa sih? Kita menyebutnya menjadi the home of the storyteller and the story listener. Pada saat kita bercerita, most likely orang akan mendengar, tertawa, sedih. Karena di bawah kita ada teman galau. Kita punya namanya sesakata yang kalau namanya generasi sekarang pengen galau-galau itu ada di situ. Atau bicara mengenai anak umur 25 yang menjadi dewasa, kita punya konten namanya menjadi dewasa. Bukan isinya kaitan dengan yang konten-konten dewasa. Tapi bagaimana berpikir untuk mengubah diri kita menjadi dewasa. Dari show kita 21, 16 paling tidak selalu ada di top 200. Jadi Spotify itu punya podcast chartnya dan show-nya itu ada 200. Secara total yang mereka top 200. Kita selalu berada di salah satu itu. 45% selalu berada di top 20. Top 20 dan top 30. Berarti apa? Pada saat di-create kontennya itu orang mau mendengarkan. Dan kalau dibilang tadi secara ekonominya, kalau bilang ada nggak sih ekonominya untuk sebuah podcast audio? Ada. Contohnya itu ada 30 brand, dari cuma 2 tahun kita berada, sudah 30 brand yang bekerja sama dengan kita. Berarti apa? Dia kasih cuan sama kita tentunya. Ada duitnya. Jadi kalau dibilang nggak ada duitnya, nah ada. Itu tadi kalau bicara mengenai ekonomi gitu loh. Jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi mikir pada saat buat, ini kira-kira ada yang mau dengerin nggak? Setelah mendengerin kira-kira ada brand nggak yang mau nempel ke kita? Udah sampai ke level itu. Jadi efeknya kepada podcast Mas karena brand mulai masuk dan juga para sosial agak ngerem dikit yang dibahas. Karena kalau enggak brand jadi takut juga mau masuk ke situ. Jadi itu juga bagian daripada kompromi. Kompromi kalau kalian di awal sampai menuju sekarang podcast Mas sebagai podcast Mas sebagai podcast itu lebih rapi, lebih teratur, tapi tetap menunjukkan dirinya, jati dirinya siapa. Nextnya, kebanggaan yang kita dapatkan tadi, kita cukup bangga sebagai perusahaan yang berpikiran global, kita perusahaan lokal berpikiran global, kita dihargai oleh Spotify. Kita dihargai bahkan mudah-mudahan kita bisa ekspansi tahun ini. Salah satu media Malaysia menginginkan kita untuk mengextend konten kita sampai ke Malaysia. Karena mereka melihat bahwa ini adalah satu potensi untuk menaikkan audiens mereka yang orang Indonesia yang ada di Malaysia. Kalau boleh bilang ya kita agak sedikit humble brag, kita selalu bilang audio move people. Karena kalian bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja, sementara kalau bicara mengenai YouTube, orang harus nonton video. Dan realitanya sekarang bahkan YouTube sendiri mulai berpikir untuk menampilkan RSS feed. Dasar daripada podcast itu ada kaitan dengan RSS feed. Tidak perlu ada gambar. Walaupun ada sekarang distorsi orang bilang podcast itu adalah video. Kalau kita menyebutnya itu adalah podcast. Video casting. Bukan video podcasting. Nah, show kita seperti ini sangat bervariasi. Mulai dari yang religi, tapi even yang religinya pun, yang baik itu Rumah Singgah maupun Gang Tabah, selalu kita bikinnya adalah fun and delightful. Bukan yang serius. Yang mencoba reach out kepada generasi seperti kalian yang jangan terlalu serius-serius banget. Bisa belajar sesuatu yang serius tanpa harus menyampaikan dengan serius. Mungkin kalian akan lebih mendengar. Kemudian ada beberapa konten kita yang ada di sini, ada yang horor, namanya podcast Malam Kliwon. Kembali horornya juga bukan horor yang serem-serem, tapi fun horror kita sebut. Nah, kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan global adalah seperti Spotify, seperti Twitter, kita bekerja sama dengan Twitter juga. Itu adalah salah satu kebanggaan buat kita bahwa dan menunjukkan kalau kalian memang fokus, lebih fokus kepada data, bercerita dengan lebih baik, memikirkan dari segi ekonomisnya seperti apa, menempatkan hostnya atau talentnya yang tepat, maka itu akan didengarkan oleh banyak orang. Dengan didengarkan oleh banyak orang, maka banyak platform akan melihat kalian. Dengan adanya platform melihat kalian, brand akan melihat kalian, nilai ekonomis kalian akan menjadi ada.
Contohnya 3, 4 ada podcast Mas agak lain GJLS PMK, itu adalah eksklusif hanya di Spotify. Nah kalau bicara mengenai eksklusif berarti ada apanya? Ada duitnya. Karena kita bilang itu namanya licensing model, licensing untuk distribusi. Jadi saya tarik mundur lagi, apa yang sebenarnya kami ciptakan? Next slide-nya Mas. Yang kami ciptakan adalah membuat kekayaan intelektual. Podcast Mas Asia berdiri untuk membangun ekosistem agar semua orang menyadari pada saat kalian membuat konten, itu adalah kekayaan hak intelektual. Benar ya Mas? Apapun itu adalah kekayaan hak intelektual, baik itu sebuah produk, baik itu sebuah kreasi kreatif, dan mengubah ekosistem itu berpikir bukan hanya mengkreasi atau sebagai kreator, tapi berpikir bagaimana sebenarnya selanjutnya ada nilai bisnisnya. Kalau itu berbicara mengenai apa sebagai IP, next slide-nya Mas. Berarti apa yang kita lihat secara bisnis, next slide-nya lagi. Ini adalah salah satu percontohan penghargaan dari perusahaan global seperti Spotify kepada perusahaan kita yang baru berdiri 2 tahun. Baladanggok adalah sebuah original series yang dimintakan oleh Spotify secara khusus kepada kita bahwa kita punya fund dan kami ingin kalian membuat sebuah konten. Layaknya kalau kalian nonton Netflix ada yang namanya original series, ini adalah kita. Sebuah perusahaan yang lokal yang berpikir untuk global gitu, menghasilkan. Dan di atas adalah beberapa show kita yang di bawah manajemen kita ataupun yang IP-nya kita miliki. Tapi kalau kalian lihat semua di sini, ini adalah semua IP. Ini kekayaan hak intelektual. Mulai dalam bentuk suara, karakter, cerita, bahkan sampai grafisnya. Dan ini semua memiliki nilai. Next slide-nya Mas. Karena kita punya konten semakin kuat, orang melihat pertumbuhan listener-nya makin besar, dan retensinya bisa dilihat orang yang mendengarkan rata-rata show podcast. Podcast itu kita sebut kalau yang sudah mendengarkan podcast itu kategorinya super fans. Begitu dia tertarik, dia akan mengikuti terus. Kalau nonton film belum tentu sampai selesai kalau mini series. Kalau pendengar podcast begitu dia tertarik mungkin dia baru terekspos seri yang terkini. Bisa terjadi dia akan mengulang lagi atau mencoba mengetahui yang lama-lama itu seperti apa. Sehingga menyebabkan pendengarnya bisa sampai jutaan itu. Karena dia mencoba mendengarkan dari awal seperti apa sih sebenarnya. Bahkan kemarin saya ketemu dengan salah satu fansnya salah satu show kita, dia bilang bahwa dia ngejar dalam 3 bulan untuk mendengar 300 episode yang ada di dalam podcast kita. Karena begitu mendengar yang pertama dia ngerasa ini kayaknya menarik. Dia menarik mundur untuk mau coba dia kejar. Yang kita kalau kita lihat di film namanya binge watching dan kita binge listening. Dan kita sebagai perusahaan dan sebagai production house untuk IP kita selalu punya moto jangan takut untuk bereksperimen. Salah satu yang kita lakukan adalah kita yang pertama di dunia, atau kita sebut di dunia, let's put it lebih mildly di region ini, yang menyebabkan Spotify bertanya, pada saat kita launching salah satu show kita, dengan durasinya cuma hanya 2 menit. Belum pernah ada show durasi 2 menit, dan kita melaunching show yang durasinya cuma 2 menit. Apa yang kita perkenalkan adalah binge listening, itu juga belum pernah kejadian di Spotify. Apa yang terjadi, baru saja kita launch show tersebut langsung masuk di top 5 dan top 10. Dan sampai orang globalnya Spotify bertanya ini fenomena apa sebenarnya yang terjadi. Karena kita sebagai tadi kreator dan sebagai produser, kita melihat bahwa berdasarkan data kita harus bisa berani bereksperimen. Pada saat kalian memasuki dunia digital, maka kalian harus berani bereksperimen. Dari yang sifatnya dasar itu audio, pada masuk menjadi platform digital, maka perubahan konsep. Karena bukan bicara pendekatan frekuensi. Pendekatan semuanya adalah berdasarkan data. Bukan berarti membatasi kalian berkreasi. Tapi menggunakan data tersebut bagian daripada referensi berkreasi. Sehingga kalau lihat angkanya di sini, rata-rata 80% retention rate atau loyalty-nya. Jadi orang akan memulai podcast tersebut dan mendengarkan 80% daripada konten pada saat dia mulai play. Jadi most likely apa? Potensi, ini potensinya apa? Berarti brand mau beriklan udah yakin pasti akan didengarkan. Karena 80% stay. Dibandingkan dengan orang nonton video, taruh ads di depan, orang anak saya umur 5 tahun, 7 tahun ya sekarang, sudah berpikir nyari 1, 2, 3 untuk skip. Tapi di dunia audio,
karena mereka senang dengan yang bercerita, mereka lebih menerima, apalagi kalau yang beriklan itu dengan bercerita. Dan itu kita temuin, dan kita riset dari salah satu brand, kalau kita sebut namanya brand recall sampai 92% brand recall-nya terhadap produk tersebut. Padahal ceritanya dimasukkan di dalam podcast itu. Nah itu mereka lebih terima. Next slide-nya. Nah karena kalau kalian lihat tadi itu semua angka itu sebenarnya itu apa? IP. Dan Podcast Mas Asia bergerak dari cuman hanya sebuah menghasilkan konten, kita menjadi sebuah perusahaan yang akan terus-menerus menghasilkan IP yang kita sebut apakah itu own and operate, apakah itu IP yang dimiliki oleh orang lain tapi dimintakan agar kita mengoperasikan IP mereka dan mengeksploitasi IP mereka sehingga bisa berlanjut. Dan turunannya nanti banyak. Setelah diawali dengan audio akan bisa turun ke format-format yang lain. Dan kalau bicara mengenai genre, ini yang kita lakukan selalu terus-menerus. Demografinya kita ekspansi. Demografi apa? Kita selalu bilang bahwa mulai dari anak kecil sampai nanti dia senior, kita akan membuat produk-produk atau show-show yang diminati oleh mereka. Jadi tidak akan berhenti. Pada saat kita berbicara mengenai format expansion, bisa saja saat ini adalah audio, tapi kita tidak menutup yang namanya beyond podcast. Bisa saja nanti yang namanya dalam bentuk cuman hanya 20 menit, bisa jadi menjadi 1 menit. Apapun itu yang kita anggap bisa membuat audiens itu stay, audience fokus, maka akan membantu kita untuk membuat konten tersebut. Secara bisnis model, kita sudah menemukan bisnis model dan derivatifnya. Jadi cuannya seperti apa untuk mendapatkan atau nilai-nilai ekonomisnya seperti apa. Kalau kita sebut sebagai turunan daripada format awalnya dari sebuah IP. Nah itulah yang kita lihat bahwa memungkinkan kita menghasilkan sesuatu yang menarik. Next. Kalau bicara mengenai perusahaan yang sama, di Indonesia nggak ada. Pada saat kita membangun perusahaan kita, usaha kita, yang kita sebut sebagai usaha UMKM, masih kategorinya, itu kita melihat bahwa ternyata di Amerika itu ada beberapa, referensi kita adalah beberapa perusahaan Amerika yang sama dengan kita. Dan lihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut sekarang sudah diakuisisi dengan nilainya yang ratusan juta US dollar oleh company-company seperti Spotify, Amazon, Wondery. Jadi pada saat kita membuat usaha kita pun bahkan kita sudah memikirkan siapa referensi kita, siapa sih tolak ukur kita. Dan kita sudah melihat dengan latar belakang saya juga berasal dari platform Twitter, Yahoo, dan pernah di Disney, Fox. Saya melihat bahwa dengan kekuatan IP, langkahnya akan sustainable. Bukan cuma berhenti pada saat konten itu dihasilkan, tapi akan berlanjut. Nah, ini adalah percontohan pada saat kita membuat usaha itu, apa usaha kita itu audio, orang bilang cuma simple, tapi bayangin nilai sebuah yang sederhana bisa dinilai sebuah perusahaan ini pada saat nilai akuisisi mereka. Nah itulah penutup buat saya bahwa pada saat kita berpikir sesuatu yang mungkin kalian pikir biasa-biasa aja kali, cuma pasti nggak ada nilainya. Coba lihat bukan cuma di depan mata, lakukan riset lebih luas lagi. Karena contohnya YouTube dulu membutuhkan 7 tahun untuk berkembang di Amerika, di Indonesia kembali lagi cuma 3 tahun. Di Amerika membutuhkan audio seperti podcast 10 tahun, di Indonesia 2 tahun. Karena Indonesia adalah negara konsumen. Tapi kalau kalian cuma fokus di Indonesia saja, kalian melimitasi diri kalian. Karena apa? Para seniman-seniman tadi, yang disebut tadi itu seniman, berpikirnya bukan di Indonesia. Berpikirnya audiensnya dimanapun yang bisa menikmati hasil karya mereka. Tinggal nanti diturunkan sesuai dengan kultur dan budaya daripada masing-masing negara tersebut. Terima kasih, itulah dari saya untuk menggambarkan mengenai Podcast Mas Asia.